Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat edukasi, berjumpa lagi dengan saya hari ini Andara, dan di samping kita hari ini telah datang narasumber kita Ustadz Muhammad Yoga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat edukasi, hari ini kita berjumpa lagi dengan materi yang selanjutnya. Hari ini materi kita yaitu menggapai kesembuhan dengan doa dan Al-Quran. Kita berharap setiap yang menonton hari ini, bagi mereka yang sedang Allah izinkan untuk dititipkan sakit, akan bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Mungkin Ustadz sedikit mulai nih Ustadz. Nah, sebelum mulai, ada kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk agar kita tuh bisa merasakan kesembuhan itu lewat doa sama Al-Quran. Pada Ustadz kita persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, umur panjang serta nikmat waktu luang. Salawat berangkaikan salam kepada pengkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat sangat kita harapkan. Semoga kita yang berhadir dalam kesempatan acara kali ini mendapatkan syafaatnya nanti di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita saat ini. Alhamdulillahnya saat ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini juga di waktu yang sama tengah terbaring, ya, melakukan proses perjalanan kesembuhan yang ada di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Maka tentunya dalam kehidupan manusia ini tidak luput yang namanya suatu persoalan, suatu problematika dalam kehidupan. Artinya ada yang diuji dengan sakit, ada yang juga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bagaimana ketika diberikan kenikmatan, seorang hamba itu mampu dia bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tentunya nikmat itu akan insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika seorang hamba itu juga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, problema kehidupannya, maka dia mampu bersabar, maka juga itu tentunya baik terhadap dirinya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan, ya, pahala kebaikan yang banyak terhadap dirinya dan keluarganya. Maka siapa manusia yang hari ini, yang hidup di muka bumi ini, tidak ada problematika dalam kehidupan. Ya, tidak ada. Jadi ada yang diliputi dengan kesedihan, sehingga dia memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada yang diliputi dengan kesengsaraan, ada yang diliputi dengan keterpurukan, terutama bagi saudara kita yang tengah diuji sakit. Maka tentunya semua keadaan itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dengan masalah yang hadir dalam kehidupan seseorang, penting sekali untuk mencari solusinya. Ya, dan ini menjadi sunatullah yang harus diharapkan bagi seorang yang beriman apabila dalam kondisi yang dimana dalam kondisi ia diuji oleh Allah, penting sekali untuk berikhtiar, berusaha untuk mencari solusinya.
Maka terkadang banyak sekali saudara-saudara kita untuk mencari solusinya seperti datang ke dokter dengan dia berikhtiar, ya, meminum obat, ya, itu tidak salah. Justru malah dianjurkan. Kan tetapi lupa kita, ya. Terkadang kita lupa bahwasannya solusi yang pertama sekali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan adalah yakni dengan doa. Ini merupakan solusi yang amat sangat penting yang pertama sekali harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka doa ini sangatlah sangat penting untuk dilakukan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Maka kami turunkan itu Al-Qur'an, kata Allah, yang menjadi penawar, ya, obat, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Jadi arti ayat ini bukan hanya ditujukan kepada para sahabat ketika itu, melainkan kepada umatnya hari ini, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi obat penyakit fisik maupun penyakit rohani dalam hati diri kita. Maka tentunya penting sekali untuk kita bagi orang yang beriman kembali atau mengawali dalam kita berikhtiar untuk mencari solusi kesembuhan, diawali dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga para ulama menyebutkan, memberikan nasihat kepada kita bahwasannya ad-doa silahul mu'min. Maka doa ini merupakan senjatanya orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mukmin. Bukan senjata yang terakhir, melainkan senjata yang pertama harus ada pada diri orang-orang yang beriman. Ya, maka tentu penting sekali untuk kita mengawali dengan doa dan kembali kepada Al-Quran. Ya, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam ayat yang lain, hudal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Dikisahkan bahwa kita mengambil kisah yakni kehidupannya Nabi Ayub alaihissalam tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yakni dengan sakit yang bertahun-tahun lamanya. Ya. Yang sakit itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum beliau diciptakan, dan juga tidak diberikan kepada umat-umat hari ini yang saat ini masih hidup. Maka begitu beratnya ujian yang dialami, penderitaan sakit yang dialami oleh Nabi Ayub, maka apa yang keluar dari lisannya Nabi Ayub alaihissalam? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Maka dan ingatlah, kata Allah, menjadi pelajaran buat kita ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita umat akhir zaman yang hari ini masih hidup, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sakit, dia selalu dengan lisannya, ya, dengan sepenuh hati, dengan keikhlasannya, dia terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa artinya? Dan ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dalam kondisi situasi yang dimana dalam penderitaan yang dialami, masih tetap saja beliau itu, Nabi kita itu, Nabi Ayub alaihissalam, terus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang dialaminya.
Dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi yang saya sebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat selanjutnya di Quran surah Al-Anbiya ayat ke-84, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur." Apa itu artinya? Maka kami kabulkan doa-doanya, lalu kami lenyapkan seluruh penyakit yang dia alami. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam bagi diri kita. Dan juga di kisah yang lain, ya, Nabi Yunus alaihissalam, ya, di dalam surah yang sama, Quran surah Al-Anbiya ayat ke 87 sampai 86, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus alaihissalam dengan dimakannya oleh ikan paus. Ya Ustaz ya. Ikan nun. Ikan hiu ya, ikan hiu. Ikan hiu atau ikan paus ya Allah? Ikan nun, Ustaz. Hah? Ikan nun. Ikan nun ya. Ya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka tatkala dia diuji oleh Allah dalam kondisi yang tidak bisa untuk berharap kepada siapa-siapa, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap terus memuji Allah Subhanahu wa taala, terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya, ingatlah pula Dhunnun, yakni Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Maka para ahli tafsir menyampaikan bahwa dalam kegelapan yang berlapis-lapisnya seperti apa? Maka ada 3 kegelapan yang dialami ketika itu oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, kegelapan ketika di dalam perut ikan. Masya Allah. Yang kedua, kegelapan di dalam air laut yang sangat-sangat dalam. Adapun yang ketiga, kegelapan pada situasi malam hari. Maka situasi seperti apa yang dialami? Bayangin kalau kondisi itu dialami kepada kita saat ini. Tidak ada kesempatan untuk kita mengadu kepada orang-orang yang kita cintai. Justru malah Nabi Yunus alaihissalam, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah seraya dia mengucapkan, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam di ayat selanjutnya, di ayat 88. Ya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Apa artinya? Kami lalu mengabulkan doa-doanya, kemudian kami menyelamatkannya dari kesulitan, kedukaan, ya, kebimbangan, ya, keterpurukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ayat berikutnya, wa kadzalika najzil mu'minin. Maka demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Artinya bahwa penderitaan, kesedihan, ya, kesulitan yang dialami oleh manusia yang beriman kepada Allah sampai hari ini, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya. Pasti. Tidakkah kita mengetahui bahwa di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu menguji hambanya, tidak mungkin di luar kadar kemampuannya. Artinya Allah telah tahu kita itu mampu menghadapinya. Mampu. Cuman Allah Subhanahu wa taala mau berikan banyak hikmah,
yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Di antara yang pertama, Allah mau hapuskan seluruh dosa-dosanya. Yang kedua, Allah mau naikkan derajat kemuliaannya, dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mau makbulkan doa-doanya. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada dalam kesempatan hari ini, ya, yang tengah diuji sakit, ya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tengah melatih itu semuanya, terutama tengah melatih kesabaran kita, sehingga menjadi hamba Allah yang senantiasa hamba predikat muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja mungkin sebagai gambaran bahwa penting sekali untuk kita tatkala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling utama sekali atau senjata yang paling utama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah terus berdoa dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga setelah itu berikhtiar. Ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan bahwa jadi ikhtiar gak usah dilakukan, maka itu salah. Maka ketika kita mau melakukan suatu usaha, diawali dengan doa, kemudian dekat kepada Allah, kemudian kita berikhtiar. Maka dengan kita ikhtiar itu, semoga saja Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk jalan solusinya dari semua usaha yang kita lalui bersama. Mudah-mudahan demikian saja. Baik, Masya Allah Ustadz, untuk penjelasannya sangat-sangat bermanfaat ini Ustadz. Jadi sebelum kita berikhtiar, hal yang pertama kita lakukan itu berdoa kepada Allah. Kemudian kita sambung dengan mengambil hikmah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian membacakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, mungkin ada pertanyaan nih Ustadz. Kiat-kiat apa atau bagaimana agar nih sahabat edukasi di luar sana mungkin sedang menderita sakit, agar doa-doanya itu diterima Ustaz. Mungkin adabnya, kiat-kiat agar doa kita tuh diterima oleh Allah Ustaz. Jadi kiat atau tips ketika kondisi situasi kita dalam kondisi diuji oleh Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama sekali kita terus berdoa kepada Allah. Jangan sampai lalai terhadap doa ini. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan ikhtiar tapi lupa berdoa. Kemudian yang kedua, dibarengi dengan hati yang tulus. Hati yang tulus. Dengan kita berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, kita berdoa dengan penuh keikhlasan, ya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti akan pandang dengan niat kita dengan yang tulus tadi. Yang ketiga, dengan penuh pengharapan. Jadi jangan sampai kita berdoa sekedar berdoa tapi tidak ada ruh untuk kita berdoa. Jadi salah satu ruhnya kita berdoa itu dengan penuh keikhlasan tadi. Yang kedua, dengan penuh pengharapan. Dan yang keempat, yakni dan selalu berhusnudzon kepada Allah, suatu saat pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh ternyata kalau seandainya itu belum diijabah oleh Allah atau diterima ketika doa kita itu di dunia, maka mudah-mudahan itu doa kita akan diberikan atau dipersiapkan nanti di kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah, udah di penghujung acara nih Ustadz. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya ketika kita sedang mendapati ujian dengan pilihan yang dipilih oleh Allah, kita dalam keadaan sakit, hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan dan bersungguh-sungguh berharap bahwa hanya Allah yang akan bisa membantu kita dalam sakit yang sedang Allah uji. Kemudian ambil hikmah dalam Al-Quran, baca surah-surah Al-Quran, dan insya Allah kita barengi dengan ikhtiar kita, maka kesembuhan hanya milik Allah. Jadi kita harus yakin, seperti tadi Ustadz juga sudah sampaikan bagaimana Nabi Ayub yang sudah dengan bertahun-tahun sakit,
kemudian meminta kepada Allah dan berdoa, anni masanni yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan dalam surah Al-Isra tadi Ustaz juga sampaikan dalam ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat hari ini Ustaz sangat bermanfaat. Amin. Jazakumullahu khair Ustaz Khair, untuk insyaallah. waktunya. Mudah-mudahan pemirsa sahabat edukasi yang berada di luar sana bisa mengambil hikmah, kemudian bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan kami di sini semua berdoa untuk mereka yang sedang diuji dengan penyakitnya, semoga Allah berikan ketabahan, semoga Allah berikan kesabaran, dan yakin bahwasanya Allah lah sebaik-baiknya penolong. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah sakit hari ini, ya Allah titipkan, ya Allah, ampunkan kami, ya Allah, angkat penyakitnya. Kita harus yakin, minta ampun dulu kepada Allah sebelum kita menyalahkan lingkungan kita. Kita minta ampun dulu kepada Allah, kemudian doa dengan bersungguh-sungguh, baru disambung dengan membaca surah Al-Quran, dan ditutup dengan ikhtiar berobat kepada yang lebih ahlinya, Ustaz. Iya, betul, Ya, betul, Masya Allah, Ustaz. Baiklah pemirsa, sudah di penghujung. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lainnya. Kunjungi channel kita di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Aceh. Nah, di situ insya Allah akan banyak informasi-informasi terkait tentang kesehatan, tentang Islam, tentang agama. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah mudahkan urusan kita, Allah tenangkan hati kita, Allah bersamai kita dalam apapun skenario yang Allah tetapkan kepada kita nantinya. Kepada Allah kita bermunajat, kepada Allah kita meminta ampun, dan kepada Allah kita minta pertolongan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.